Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Gabriel di Podshare. Siap. Kali ini gua ketemu bareng tamu istimewa ya. Itu biasa aja. Ada Dokter Asep. Ya, siap dok. Terima kasih banget dok, udah bisa mampir ya. Ya, sama-sama. Kebetulan santai. Benar. Dok, lagi sibuk apa sih hari ini dok? Di rumah gitu? Atau kesehariannya? Kalau saya pulang kerja barusan ya. Pas di telepon pulang kerja dan habis briefing tadi di rumah sakit saya dengan staf saya di rumah sakit. Oke. Kalau misalnya untuk di rumah, kesibukannya apa aja dok? Misal hobi gitu? Di rumah ya apa ya? Kalau kebetulan bercengkrama aja dengan anak dan istri lah ya. Iya. Berbicara masalah ini keluarga, dokter punya berapa anak? Saya? Iya. Aduh. Ada anak cewek gak? Ada sih. Tapi masih 8 tahun. Masih 8 tahun. Jangan ditaksir 8 tahun. Masih kecil. Berarti saya 20, anak dokter baru 8 tahun. Ada 12 tahun lah. 12 tahun kayak misalnya Raffi Ahmad gitu ya. Oke. Kalau istri berarti baru udah satu? Baru udah satu. Baru ada satu? Ya, sekarang satu sekarang. Sekarang satu. Oke, kalau rumah di mana dok? Saya di Gading Alok ya rumah. Jadi Gading Alok ya. Oh ya, dulu kita pernah ini ya. Pernah ketemuan rapat. Itu kan katanya mau bisnis katanya. Iya benar. Ditunggu-tunggu, ini nggak tertarik mungkin ya. Atau ada kesibukan yang lain mungkin. Sibuk sama yang lain dok, aduh. Nggak apa-apa. Benar. Punya pilihan masing-masing. Ya kita fokus pendidikan dulu aja lah sekarang. Bagus ya. Sambil berjalan lah itu mah. Bisa nanti lah ya. Oke, betul. Masih ada waktu. Iya ada waktunya. Benar sih dok. Kegiatan yang lainnya selain dari apa? Bercengkrama dengan keluarga, terus bisnis atau gimana nih dok? Yang utama saya kan punya pekerjaan di rumah sakit ya. Ngurus rumah sakit lah, ada yang mempercayai saya di rumah sakit jadi direktur lah. Terus juga ada usaha yang lain, bisnis saya. Makanya ngajak kan kemarin gua ya. Benar. Jadi saya kemana-mana sekarang misinya bisnis saya. Karena mungkin dulunya sibuk, ya sekarang kalau nggak kesana kemari rasanya pegal. Gak tahan rebahan berarti ya. Dokter orangnya hiperaktif benar ya. Iya betul, alhamdulillah ya. Jadi nggak enak kalau diem tuh rasanya gimana ya, sempit dunia tuh. Jadi harus banyak aktivitas baru merasa eksis. Seperti begitu. Benar sih dok, aku juga apalagi hiperaktif kayak gini ya. Kadang kalau misalnya di rumah suruh isolasi gitu ya. Kalau gaya anak bahasa sekarang gitu kan. Isolasi buat keluar rumah, di rumah aja kayak virus corona ini ya. Iya. Benar. Jadi nggak tahan gitu. Mainnya keluar, main gitu. Ya harus sekarang harus dilakukan. Benar sih. Terpaksa juga harus ya. Karena untuk menunjang program pemerintah ya supaya penularan virus ini bisa teratasi lah ya. Dengan cara 14 hari kita istirahat di rumah, artinya mudah-mudahan penyebaran virus ini bisa ditekan. Iya. Itu mungkin sabar ya. 14 hari itu sebentar. Berarti kalau misalnya 14 hari bulan April kita bisa mulai biasa lagi dong ya. Ya tapi diperpanjang katanya tadi. Diperpanjang sampai kapan itu dong? Puncaknya tanggap darurat itu 29 Mei. 29 Mei. Dari pemerintah. Pantes kalau misalnya di sini kan ada juga ya dari kampus di Karawang gitu, ada yang sampai 1 semester diliburkan ya. Satu semester diliburkan mahasiswanya. Senang apa resah? Resah sih, nanti wisuda kan lambang lagi panjang. Ya. Tapi kalau anak-anak SD, anak saya tuh ya, senang banget. Senang. Tiap hari ketemu bapak ibunya. Ya, kalau di saya dong, kalau di kampus saya, Tiga Sekarisma, itu kuliah online dong. Kuliah online. Jadi ya, walaupun kita nggak masuk kuliah, tapi tetap kuliah online. Ada di rumah. Ya, berbasis online, pakai HP, pakai laptop gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya kan orang kesehatan. Betul. Masa kalau di rumah meriksa pasien atau apa
perawatnya di rumah semua, siapa yang ngurusin rumah sakit tentunya. Nggak bisa kalau orang kesehatan tuh ya. Makanya kan ada yang bilang kalau misalnya rumah sakit diberhentikan, terus pasien-pasiennya gimanain gitu kan? Ya kolaps lah, kolaps negara ini. Ya. Bukannya menurunkan angka ini ya, penyebaran gitu malah banyak yang malah mati. banyak yang mati. Atau meninggal. Ya, meninggal. Benar. Jadi harus dihargai orang kesehatan itu. Ya, kasihan mereka itu sekarang ya contohnya yang di Cina lah. Ya mereka dengan keluarganya juga terisolasi tiap hari berkutat dengan maut. Ya. Sementara kalau nggak benar banyak yang menghujat itu mungkin. Kasihan Gap ya. Benar Dok. Turut mensupport lah ya. Sama kan orang kesehatan juga kan. Iya, saya perawat Dok. Iya, harus lah. Masih semester 6. Ya. Insya Allah lah 1,5 tahun lagi Dok. Nanti ngerasain. Ya. Kalau kerja di rumah sakit gimana? Atau kerja di puskesmas juga gimana? Tapi luar biasa ya, dari profesi ini, dokter, perawat, bukan bidan, pokoknya tenaga kesehatan semua. Ya iya. Luar biasa sekali. Orang lain libur Lebaran, ya jaga. Orang lain tahun baru, ya jaga. Iya. Virus corona, dia garda terdepan. Iya. Orang lain ngumpat. Dia malah maju ke depan. Dia malah maju ke depan, benar itu benar. Setuju itu. Jadi di DKI makanya gubernurnya ngasih penghargaan insentif. Ah iya, saya udah denger itu, udah baca. Tapi jadi kecemburuan. Kecemburuannya gimana Dok? Ya orang perawat di Karawang juga sama. Mana perhatian pemerintah kata. Oh berarti di Karawang enggak? Ya itu kan kebijakan pemerintah. Oh iya benar. Nggak bisa. Provinsi aja, provinsi Jakarta aja. Aha. Berarti kalau misalnya Karawang sampai sekarang belum ada kebijakan dari pemerintahnya gitu? Belum ya? Belum. Itu baru dengar dari gubernur DKI. Berapa sih? Berapa itu Dok? Nah, itu nggak tahu lah ya. Yang jelas dikasih insentif. Lumayan sih. Di Facebook saya baca semua Karawang mana. Perhatiannya maksudnya. Benar. Belum ada. Tapi saya kira mungkin ya pemerintah daerah juga memperhatikan ini ya kemampuan keuangan. Ya kita juga nggak menampik lah ya. Itu urusan dapur pemerintah ya. Nggak bisa disamain kalau dengan DKI. Iya, benar. Dok, kalau misalnya berbicara hobi nih, saya kan hobinya ya olahraga gitu. Tapi ya walaupun sekarang nggak olahraga gitu kan. Kalau dokter kira-kira apa Dok? Hobinya di rumah gitu. Hobi itu jadi gini, kalau waktu muda hobinya saya hiking sama climbing ya. Iya. Untuk ngasah fisiknya. Waktu muda. Terus untuk ngasah otaknya catur, aku senangnya. Catur. Tapi masih sempat gitu Dok, walaupun kesibukan dokter sebagai dokter, bisnismen gitu kan. Kalau sekarang sudah enggak. Oh enggak. Waktu muda. Ya. Terus setelah kerja badminton saya. Oh badminton. Badminton senang banget. Itu hampir seminggu beberapa kali. Terus ke daerah mana. Nah sekarang di usia seperti begini. Ya. Lain lagi ceritanya. Apa nih hobinya? Sekarang golf sekarang. Golf ya. Karena ternyata cocok dengan usia saya. Cocok ya, karena nggak terlalu memforsir fisik, banyak pemandangan yang bikin happy lah. Benar. Bukan rumput yang hijau. Gitu. Kirain rumputnya yang bergoyang gitu dong. Ya tahu sendiri lah ya. Kalau menurut orang katanya olahraganya mahal, nggak juga. Ya. Kalau di Pupuk Kujang juga murah. Itu berapaan sih Dok kalau sekali main gitu? Murah di Kujang paling juga 200 ribu. Iya, sekali main. Iya, 200 ribu. Kirain aku 1 bulan 200 ribu gitu. Enggak. Kalau murah kan bisa dijangkau kan. Benar. Ukuran misalnya kayak yang lain juga banyak yang bukan olahraga elit sekarang. Jangan dikategorikan olahraga elit ya. Kecuali memang kalau hari libur ya. Dan itu banyak orang asing yang main juga. Oh bule ada bule? Orang Jepang. Oh Jepang. Justru itu, jadi takut sekarang sepi. Karena ada orang Jepang, orang Korea. Oh iya benar, takut virus corona berarti ya. Virus corona. Ini saya lihat di grup kita ya, di WA golfer. Benar. Itu lagi sepi. Takut mereka takut. Jadi ada takutnya juga, golfer juga. Luar biasa. Ya, gitu. Jadi hobinya sekarang beda. Ya.
Itu sekali main seminggu sekali atau Ya, pas liburan aja dok? tergantung ya, biasanya kalau libur kita ya. Atau kalau mau santai biasanya seminggu 2 kali saya. Minggu 2 kali. Ya, Selasa pagi sampai jam 10 atau Sabtu. Ya. Sabtu pagi. 2 kali aja cukup lah untuk mensehatkan badan. Ya, kalau saya main golf kayaknya ya menghabiskan kantong dok. Kan beda kan. Bener. Beda zaman. Anak Beda muda zaman, sekarang ya. mah nggak cocok main golf enggak ya. Ya benar-benar. Iya. Nah berbicara kesehatan lagi dok, virus corona ini ya saya juga takut gitu kan kalau misalnya nggak penting-penting amat ya nggak keluar rumah lah gitu. Ya nggak usah Kira-kira takut. pencegahannya itu yang emang efektif itu seperti apa sih dok? Ya nggak usah takut. Sekarang mah ikutin aja anjuran pemerintah untuk social distancing ya. Social distancing itu artinya kita di rumah jangan melakukan aktivitas yang nggak penting sekali sehingga kita menghindari kontak dengan orang yang kemungkinan dicurigai mengandung virus corona karena penularannya lewat manusia. Nggak usah takut ya, juga jangan dianggap enteng. Ya. Kadang-kadang kan sudah nggak takut nganggap enteng, itu yang nggak boleh. Aku nggak suka gitu ya. Padahal kalau lihat kan udah contoh Cina, Italia, bagaimana mereka seriusnya menangani. Kita nggak boleh. Kalau kata pemerintah harus nahan diri di rumah, ya ikutin lah. Ya sekali-kali kalau nggak penting-penting amat nggak keluar. Maksud aku gitu. Ya. Saya lihat soalnya sekarang orang kan bandel banget gitu ya. Lihat kerumunan masih banyak, di mall masih banyak. Padahal udah jelas gitu kan, memutus rantai penularan dengan cara anjuran pemerintah tadi, social distancing. Ya. Ya. Terus kebiasaan juga Cuci tangan, cuci tangan. Makanan yang bergizi, yang bergizi, pakai minum masker banyak, berarti ya. pakai masker. Itu aja pokoknya semua harus diikutin. Ya, berarti ya kita jangan terlalu parno dan kita juga jangan terlalu mengentengkan gitu ya pada betul. intinya kepada Iya. virus corona ini. Iya, betul. Sip. Nah, mungkin kita break dulu ya dok. Yap. Baik, siap. Yuk. Oke, kembali lagi bareng gue Gabriel bersama Dokter Asep. Ya, dok, tadi kan kita sempat bahas tentang corona segala macam lah ya. Udah terlalu banyak kalau misalnya kita membicarakan corona. Benar, jadi kita coba ke yang lain. Yalah jenuh lah terlalu banyak. Benar, ini benar. ya. Padahal udah jelas ininya ya tracknya. Ya, harus yang begitu. penting kita ada pencegahan gitu kan, mencegahnya sejak dini dan insya Allah kita gak bakal tertular. Iya, Benar ya dok? Iya. Ya. Dok, pernah gak sih ngisi-ngisi kayak gini gitu kan, podcast atau ya semacam apa ya di radio gitu? Kalau podcast kan barunya ada sekarang, saya kan jadul ini, bukan zaman now, bukan milenial saya. Bukan milenial, Tapi ya. mencoba untuk jadi milenial. Lihat aja penampilannya. Semangatnya masih muda ya. Iya, lihat rambutnya. Karena aku nggak suka larut dengan ketuaan ya. Tadi bahkan istri aku memoles aku lah ya. Kan perbedaannya jauh umurnya. Berapa dok? 25 tahun. 25 tahun. Aku harus menyesuaikan. Dong. Aku harus menyesuaikan aku ya. Malu kalau jalan berdua disangka itu bapaknya ya. Aduh, itu yang paling memukul saya. Tapi kalau misalnya ini kan perbedaan dokter tadi sama istri dokter 25 tahun. Nah, Saya sama anak dokter 18 tahun. Ya jangan lah. Anak saya nggak boleh diincar. Jangan lah. Tapi boleh dong ya. Ya boleh. Tapi jodoh nggak tahu ya. Nah, itu nggak ada yang tahu ya. Yang penting bapaknya harus menilai dulu. Gitu. Siap, dok. Anaknya pintar enggak? Jangan-jangan nanti di sekolahnya. Tenang dong, saya mau juga berprestasi di Jawa Barat dok. Oh gitu. Benar. Bener dok, 2019 kemarin. Oh, gitu. Mahasiswa berprestasi Wah, tingkat hebat. Jawa Barat, wilayah 4. Walah, di SMA-nya apa di ini ya? Mahasiswa? Wih, keren ya. Baru tahu aku nih. Kayaknya kebenaran deh. Oh, bukan kebenaran. Ikhtiar. Betulan aja dok kayaknya. Jadi dok. kembali lagi tadi ya. Benar. Jadi aku tuh
usia 61 sekarang. 61 tahun. Bayang nggak? Luar biasa. Jalan dengan istri umur 35 tahun. Tapi masih sibuk sama pekerjaan ya, masih Ya. sibuk nongkrong-nongkrong kayak gini gitu ya. Udah habit itu. Saya udah habit. Dari dulu saya tuh pekerja keras. 31 tahun saya jadi ASN dan kebetulan saya jadi pejabat terus lah ya. Jadi pejabat mulai dari kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, kepala BKKBN, terus direktur RSUD. Jadi kebiasaan kerja keras, kalau saya kemarin pensiun jadi kayak orang apa ya? Kalau orang biasa kerja terus tiba-tiba Diem di rumah gitu ya. Diem di rumah, wah nggak kena dah buat saya mah. Apalagi saya punya istrinya tadi. Bayang nggak kemana-mana harus ikut aktivitasnya. Nah, termasuk saya di Polres. Pakaian saya kalau teman-teman lihat sekarang, lihat aku ya perubahannya. Ini semua pada kaget. Kalau dulu pakaiannya ngolot lah bahasa ini. Ya. Kalau sekarang saya menyesuaikan. Saya malu benar beberapa kali pengalaman saya di gap benar deh. Jadi apa ya? Jalan bareng istri ke pasar, ke mall, kemana. Ya. Apalagi bawa anak misalkan. Ini cucu bapak ya. Coba kalau jadi suami gimana nggak ininya ya. Bener-bener. Di sini ya anak aku gitu. Oh, kurang ajar tuh yang bilang kayak gitu, Dok. Makanya istri itu mungkin ya, istri berdasarkan pengalaman gitu, pakaian aku celananya harus begini, rambutnya harus begini, bajunya. Yang dulu nggak pernah pakai celana yang strip, yang apa ya, yang ya gitulah ya, yang anak muda sekarang. Benar, Sekarang celana aku semua begitu. Bayang nggak? Tapi memang jadi enjoy juga. Jadi ke bawah apa ya? Ke bawah muda. Ke bawah muda. Teman-teman aku semua yang di SMA, yang kalau ketemu reuni kemarin, ini pada putih semua. Ya gitu. Nanya, Tep, itu kepala kamu kok masih hitam? Dipakai ini ya, dicat ya? Dipilok. Oh, enggak, Dipikok. 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 Enggak, tuh lihat. Kenapa siapa rahasianya? Nah, jadi pengen tahu semuanya. Saya bilang, kepala aku mah nggak pernah dipakai mikir. Kata yang dipakai mikir ini. Yang bawah. Ke bawah sama istri kayaknya ya. Jadi begitu ya. Nah, itulah pengalaman ya. Ya memang takdir mungkin harus seperti begini. Gitu. Pengalaman muda. Tapi jangan terlalu jauh lah kalau nanti punya istri ya. Aku nyaranin. Kenapa sih, Dok? Ya minimal 5 tahun lah. Minimal 5 tahun. Kalau terlalu dekat juga istri, biasanya nyusul istri itu. Apalagi punya anak 1, 2, 3 ya, nyusul. Ya 5 tahun. Kata temen aku minimal 6 tahun katanya, Dok. Ya 5 tahun, 6 tahun. 10 lah maksimalnya. Soalnya kalau misalnya cewek itu kelihatannya kayak tua aja Ya gitu. karena kan tadi melahirkan, ya Iya. terus juga dia tuh banyak faktor lah yang membuat nyalip umur kita. Itu ya. Punya pacar belum? Ya, alhamdulillah, Dok. Baru 1. Satu di sini, satu di sana gitu. Itu Enggak, Dok. dipecat langsung dari sini. Nah, berarti nggak gentleman. Kalau aku mah ya pengalaman dulu. Wih, ini kayaknya pengalaman mudanya luar biasa nih, Dok. Iyalah, pacaran nggak satu. Ya. Tapi harus pinter ngumpetinnya. Ya. Jangan sampai bentrok. Siap. Dok, kayaknya kita harus break dulu ya. Oke, Siap. oke. Oke, nanti kita lanjut lagi. Siap. Oke. Oke, kembali lagi sama gua Gabriel di Ponsel. Ya. Dok, kita lanjut lagi ya. Yes, siap. Lanjut lagi perbincangan kita, perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Alhamdulillah. Saya mau coba bahas ini ya, Dok. Masa muda nih, supaya apa ya? Jadi referensi juga gitu. Pengalaman dokter dulu bisa jadi Pengen tahu aja ya. Bener. Pengetahuan yang saya implementasikan di Ya. kehidupan saya, bener. Ini ya. Kalau dulu makan jadul lah tuh ya. Nggak seperti sekarang. Belum ada HP, belum ada ini. Jadi kalau kita naksir cewek nggak seperti sekarang. Tapi prinsipnya sama. Seperti sekarang juga. Yang namanya nembak dulu juga ada. Ya, nembak ya. Terus juga ya zaman dulu itu apa ya? Sebetulnya lebih terbuka sekarang masalah seksualitas. Zaman dulu tuh betul-betul sangat minim informasi tentang seksualitas.
Benar. Zaman saya kalau remaja, kalau pengen tahu seksualitas, ada namanya bukunya tuh buku zaman dulu ya. Ya. Kayak semacam komik gitu. Oh, kayak majalah dewasa atau apa? Ada komik tuh, Oh, komik. tulisan ketikan ya. Tapi isinya mengenai masalah percintaan dan seksualitas. Oh, itu sangat. Kalau sekarang mah kan bisa lihat di video. Pebalatak dong. Oh, pebalatak. YouTube aja dibuka langsung ya. Zaman dulu tekstilan namanya ya. Zaman saya. Tapi sama aja agresivitas remaja zaman dulu dengan sekarang prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama aja prinsipnya ya. Artinya ya cuman tadi masalah keterbukaan ininya ya mengenai informasi. Kalau misalnya pencegahan kehamilan seperti sekarang, aksesnya seperti sekarang makan orang anak-anak muda ya gampang banget lah ya beli kontrasepsi, mau ke bidan dan sebagainya. Zaman dulu mana ada. Ya, bahkan di Alfa juga sekarang udah tersedia dong. Jadi banyak kecelakaan zaman dulu. Sekarang juga banyak dong. Tapi sekarang kan lebih tahu ke pencegahannya. Bedanya itu. Jadi sama aja prinsipnya zaman dulu dengan sekarang. Cuman sekarang karena era 4.0 ya, sehingga 4.0 ya. 4.0. Itu sebetulnya. Buat saya sendiri, kalau saya alhamdulillah dulu ya kenal satu cewek yang jadi istri langsung menikah. Oh gitu. Jadi gak pacaran dulu gitu? Nggak pacaran. Cinta pertama langsung menikah. Luar biasa. Tapi almarhum istri saya dulu, bukan yang sekarang. Oh, bukan yang sekarang. Bukan. Bukan. Jadi seperti begitu ya. Nah, saya memang istilahnya nggak seperti anak muda sekarang, harus milih dulu. Betul. Kalau saran saya sih, Gap ya, tadi jangan satu. Karena kan untuk menjadikan istri itu harus memilih dari sekian orang. Iya. Mana yang the best. Kalau satu nanti nyesel nantinya kalau udah nanti nikah. Iya. Saya diajarnya supaya banyak nih. Belajar playboy. Bukan begitu ya. Jadi teman dulu boleh lah. Iya, Yang serius dulu, tapi harus banyak memilihnya. Ya. Kan kita mau dipilih yang ini ya, tuh yang benar-benar nanti sehidup semati kan. Benar. Nah, kalau nggak banyak pilihan mau tahu dari mana coba. Bukan dicicipi maksudnya bukan. Ya. Jangan salah ya, jangan. Kalau anak sekarang kenalnya itu apa coba dok? Apa? Fuckboy. Hah? Fuckboy. Apa tuh? Jadi anak-anak lelaki gitu kan, yang emang dia apa ya bercinta itu ya berhubungan badan. Oh. Nah itu dia hanya mengajar apa ya? Kalau dulu mah ngendangnya kita kayak Bukti cinta itu. ini dok, lelaki mata keranjang dulu mah. Kenalnya kalau sekarang disebutnya fuckboy dok. Oh gitu. Betul. Waduh, aku ketinggalan zaman berarti ya. Ya. Tapi sama aja juga mungkin dulu juga sama seperti begitu ya. Sama aja. Cuma bahasanya yang beda. Bahasanya yang beda. Ya, betul juga. Iya. Dan teknologinya zaman dulu. Iya. Nah seperti begitu ya. Masa muda saya tuh. Kalau dari dokter buat ini ya pesan buat anak-anak muda gitu supaya ya tidak terlanjur gitu kan, supaya tidak apa ya dia kebablasan gitu kan pergaulannya. Pesannya apa dok? Ya pertama ya tentunya kan fondasi agama lah ya intinya semuanya juga ya. Betul betul. Fondasi agama, tapi agama nggak menjamin juga sekarang enggak. Tapi minimal lah pagar kita itu adalah agama. Meskipun tadi agama tidak menjamin. Yang kedua ya harus tahu lah, karena sekarang informasinya terbuka, harus tahu lah apa yang kita perbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Kuncinya di situ. Jangan istilahnya semau gue. Yang harus kita perbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Karena sekarang banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan banyak merusak orang lain. Nah, saya nggak setuju. Meskipun kata orang zaman now sekarang ya, zaman ya bebas katanya, tapi tetap norma-norma dan prinsip-prinsip ketimuran juga harus dipegang, prinsip agama juga harus dipegang. Saran saya sih begitu untuk anak muda sekarang. Boleh zamannya berubah, teknologinya terbuka, tapi itu jadi landasan. Jadi landasan berarti ya. Harus bertanggung jawab lah terhadap diri sendiri dan lingkungan. Itu mungkin Gap. Ya, guru saya pernah bilang gini dok. Jadi anak muda sekarang itu boleh untuk belok kiri belok kanan. Tapi harus lurus lagi gitu. Ya dalam rangka memilih, maksudnya aku tadi bilang. Jadi supaya apa ya rasa ingin tahunya itu ya udah
kita bebaskan dulu aja, tapi jangan lupa untuk lurus lagi gitu. Setuju, kan? aku setuju juga. Cuman tadi belok kiri belok kanan jangan merusak. Jangan merusak. Jadi harus bertanggung jawab. Tapi untuk pengalaman sih boleh. Betul. Saya setuju ya. Orang tuh harus banyak experience-nya ya. Harus banyak pengalamannya. Karena yang memacu dewasa itu adalah dari pengalaman. Setuju benar. Sangat setuju sekali itu. Kalau kita hanya satu aja, ya kadang-kadang juga nanti nyesalnya di masa tuanya mungkin ya. Hanya pengalamannya, hanya tahunya dari satu orang, tahunya dari ini, mungkin ya. Tapi mengenal sih nggak jadi masalah yang mengenal banyak orang. Oke, siap dok. Mungkin itu aja ya dok untuk obrolan malam ini, dan semoga teman-teman, guys semua gitu kan, teman-teman milenial ini dapat mengambil hikmah dari apa yang menjadi obrolan kita ya dok ya. Mudah-mudahan ya. Ya, kita doakan agar Indonesia ini ke depannya anak mudanya gitu kan, apalagi secara demografis kita punya bonus demografis gitu ya. Tahun 2030 kita akan mencapai titik puncaknya dari bonus demografis tersebut dok. Anak muda akan menguasai segala lini di pemerintahan, itu baik di ekonomi gitu kan, politik segala macamnya gitu. Betul. Nah, pesan dari dokter tadi sudah disampaikan, semoga apa yang menjadi masukannya kita bisa implementasikan ke sehari-hari. Terima kasih. Ya. Cukup sekian dari saya, Gabriel, dan bareng Dokter Asep di Podshare.